Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Juga buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah atau dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudara bisa mengakses ibadah kita. Lalu mungkin berhenti sejenak, lalu beribadah atau di rumah saudara sudah meluangkan waktu malam hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur ada waktu kesempatan yang luar biasa kita bisa beribadah bersama-sama. Baik, buka Alkitab Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam kitab Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai 38. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Saya akan baca buat Bapak Ibu, saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Puji Tuhan. Tuaian yang melimpah. Ini tema khotbah saya malam hari ini. Jadi minggu lalu saya sudah berbicara tentang proyeknya Allah. Dan malam ini saya mau bicara tentang tuaian yang berlimpah. Lalu sudah akan mendengar khotbah saya minggu depan lagi. Pas bertepatan dengan hari Natal kita. Satu tema firman Tuhan masih beruntun berkaitan ya. Jadi sebuah serial yang saya sampaikan supaya kita memperoleh pengertian, pemahaman. Berkaitan dengan tema kita yang akan kita masuk di tahun 2022 nanti. Tuaian yang berlimpah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau mendengar kata tuaian, apa yang ada di benak Bapak Ibu, saudara-saudara? Apa yang ada di sana? Mungkin sudah berpikir tentang panen gitu ya. Panen, lalu panen apa sajalah. Panen pisang, buah pisang, panen rambutan, panen buah mangga. Kemudian mungkin tidak hanya pertanian ya, perikanan juga, peternakan juga, panen ayam, misal ayam pedaging harus dipanen kan bahasanya juga dipanen ya. Kemudian telur juga, ayam telur harus dipanen juga ya, itu familiar mungkin maksudnya akrab di telinga Bapak Ibu saudara-saudara. Apakah itu yang terpikir? Saya pikir jika Bapak Ibu saudara berpikir demikian itu nggak ada salah ya, karena memang itu artinya tuaian, menuai, waktu untuk menuai, saatnya untuk menuai. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi ketika misal anggap saja ayam gitu harus dipanen, ayam pedaging di usia yang tertentu mungkin 35, 38. Lalu tidak dipanen, ya nggak apa-apa, nggak masalah, dia masih hidup. Atau dibiarkan sampai mungkin umurnya kira-kira 2 bulan, 60 hari bagaimana? Ya resikonya mungkin ya rugi saja karena makanannya terus ditambah, pengeluaran terus tambah banyak, lalu belum dipanen-panen. Bagaimana kalau telur nggak dipanen, dia sudah nelor, ayamnya, puyuhnya sudah nelor, lalu nggak dipanen, apa yang terjadi kira-kira? Nah saudara-saudara semua ada resikonya. Lalu bagaimana kalau buah tidak dipanen? Ya, saya sudah bercerita tentang mangga yang saya tanam bukan saya nggak nanam tapi tumbuh di depan rumah di Malang. Lalu saya tunggu-tunggu berbuah dan 6 tahun, mau menjelang 6 tahun baru dia berbuah. Sementara punya tetangga sudah bolak-balik berbuah. Dan ketika berbuah, buahnya besar. Saya hitung ada 26 buahnya ya. Saya hitung, perhatiin karena saking penasarannya dia berbuah hampir di tahun ke-6. Saya hitung lalu kemudian karena pas pandemi jarang ke Malang, pas lagi dia menjelang tua nggak diambil, hanya diambil beberapa, lalu ada teman datang ngambil juga. Dan kemudian saya biarkan, kira-kira tersisa sekitar 12, ya udah besar sekali tapi belum matang.
Lalu kita biarkan itu, pikirnya nanti akan kembali ke Malang untuk panen. Saudara, ketika lama rupanya tertunda akan ke Malang, dan setelah nyampe di Malang, sudah tahu buahnya sudah ada di tanah, lalu sudah dimakan codot, ada yang sudah busuk. Menjadi sia-sia, tidak berguna, ya agak sedih dan sebagainya, walaupun itu hanya buah saja. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab bicara banyak, khususnya kitab Injil, tentang tuaian, tentang panen. Nah, apa yang dimaksud? Kalau saudara-saudara melihat di semua kitab Injil, ketika ada kata tuaian, saudara bicara tentang itu jiwa-jiwa, orang-orang yang hidupnya kemudian Alkitab menggambarkan di dalam ayat yang ke-36, mereka melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Itu yang dimaksud dengan tuaian. Ya, salah satunya. Jadi selalu berkaitan dengan jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Kristus. Nah, firman Tuhan berkata, tuaian rupanya sangat berlimpah, dan firman Tuhan katakan di bagian perikop ini sudah menguning dan siap untuk dituai. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya kemudian Yesus katakan, oleh karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah jelas ya malam hari ini bahwa tuaian itu bicara tentang jiwa-jiwa yang siap mendengar kabar baik tentang Yesus Kristus. Orang-orang yang siap mendengar cerita hidup saudara, bagaimana saudara mengalami kasih Kristus. Mungkin teman, keluarga saudara, tetangga saudara, rekan kerja saudara, rekan bisnis saudara, yang siap mendengar bagaimana engkau mengalami mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Mereka adalah orang-orang yang di dekat saudara yang siap ingin mendengar dan mungkin akan mengalami kasih Kristus dalam hidup mereka. Ketika engkau mulai bercerita kepada bagaimana hidupmu diubahkan dari kehidupan yang begitu gelap, yang rusak, dan engkau berjumpa dengan Kristus, lalu engkau diubahkan hari ini. Itu tuaian yang sudah sangat siap. Firman Tuhan katakan, ada banyak, kemudian sudah menguning. Mari tuailah, namun pekerjanya sangat sedikit. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, saudara dan saya perlu tahu bahwa tuaian itu adalah milik Allah. Tuaian adalah milik Allah, bukan milik kita. Jiwa-jiwa itu milik Allah. Oleh karena itu Yesus datang ke dalam dunia. Bapa mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini demi satu hal saja. Supaya manusia yang berdosa diselamatkan. Jiwa-jiwa tuaian yang sudah menguning itu boleh menjadi percaya. Dan kemudian mereka diselamatkan. Dan itu milik Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kebenarannya adalah bahwa ketika kita bicara tentang tuaian yang sudah menguning. Itu milik Allah. Bahwa ada kemendesakan di dalamnya. Yang namanya sudah siap dipanen lalu nggak dipanen-panen. Kalau sudah kuning panen itu sudah mendesak, segera dipanen. Gitu ya saudara-saudara. Jadi nggak boleh ada penundaan sebenarnya karena ada kemendesakan di sana bahwa sudah siap. Tapi ada masalah. Nanti kita lihat masalahnya apa. Tuaian itu sudah siap. Tapi ada masalah. Nah, ada kemendesakan di sana saudara-saudara bahwa yang sudah siap dituai, panenan itu yang harusnya sudah diambil, tidak diambil, yang harusnya dipetik, tidak dipetik. Saudara, kalau itu tidak dilakukan, ada kerugian, ada kesedihan, ada kesusahan di sana, ya kepada pemiliknya. Siapa yang akan sedih pertama-tama ketika lihat jiwa-jiwa tidak percaya kepada Yesus? Ada orang mati setiap hari tanpa mereka pernah mendengar berita Injil. Ada orang kemudian tinggalkan dunia ini dan saudara mungkin terbaik-baiknya, saudara keluarganya, dan dia tidak pernah mendengar kesaksianmu tentang Yesus sama sekali. Yang sedih bukan saudara, tapi Allah yang memiliki tuaian. Ada kemendesakan di sana saudara-saudara. Karena saking mendesaknya, maka kalimat ini diulang-ulang. Tuaian sudah menguning, siap untuk dituai.
Mintalah pekerja sedikit dan mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian. Diulangi di Injil Lukas, diulangi di Injil Yohanes, dan ada tertulis di Injil Matius yang kita baca. Sangat mendesak, makanya diulang-ulang saudara-saudara. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ketika bicara tentang menuai, kita bicara tentang ada sebuah kemendesakan. Ketika bicara tentang bahwa tuaian jiwa-jiwa itu sudah siap sebenarnya, sangat mendesak. Sangat mendesak untuk mereka sesegera mungkin mendengar kabar itu, kabar baik itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, ada di satu daerah di Vietnam. Ini terjadi di Vietnam ya, bukan di Indonesia. Dikisahkan oleh seorang yang bernama, saya baca saja, saya lupa namanya ya, Isah Yong, ya Isah Yong. Nah saudara-saudara, apa yang terjadi di sana? Nah sebenarnya daerah ini daerah yang kita tahu ya, di Vietnam itu ya disebut terbuka untuk Injil ya juga tidak, tapi mereka juga membuka diri. Tapi orang-orang yang percaya kepada Yesus kemudian mereka akan mengalami banyak sekali penindasan dan aniaya juga oleh karena model pemerintahannya ya. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Isah yang bercerita tentang bagaimana ya, dia seorang awam, dia bukan orang yang tadinya seorang pendeta, bukan. Tapi kemudian dia bertobat di sebuah pelayanan dan kemudian dia dilatih untuk melayani Tuhan. Dia dilatih bagaimana menyampaikan berita tentang Yesus dari cerita hidupnya kepada orang-orang lain di sekelilingnya. Di tengah-tengah tantangan yang dialaminya saudara-saudara, ada tekanan yang luar biasa, ada pergumulan yang luar biasa ketika Isah yang harus bercerita, harus mungkin mendatangi teman-temannya, orang-orang di sekelilingnya. Bukan karena dia takut, tapi masalahnya orang-orang yang akan didatangi itu kemudian rasa dikucilkan oleh masyarakatnya. Ya, karena percaya kepada Yesus, iman kepada orang yang menganut iman kepada Yesus bukanlah sebagai sebuah mayoritas di tempat mereka. Nah oleh karena itu selalu ada tekanan. Namun di satu peristiwa saudara-saudara, bahwa kemudian dia datang ke sebuah keluarga, itu adalah tetangganya, dan dia menyaksikan yang tadinya dia pikir, aduh mungkin ini akan sangat sulit sekali, apakah tetangga saya, ya saya tetangga, tapi untuk berkaitan saya bercerita tentang bagaimana Yesus sudah pulihkan, ubahkan hidup kami sekeluarga, bagaimana kami mengalami keselamatan dalam Yesus, apakah itu akan diterima, atau kalau diterima bagaimana dia nanti dengan lingkungan dan keluarganya. Nah, dia kemudian memberanikan diri dan datang saudara-saudara, dia tidak menyangka sama sekali, rupa-rupanya keluarga itu sangat terbuka, mereka sangat terbuka dan ketika disaksikan hanya mendengar cerita bagaimana dia terima Yesus, keluarga sebelahnya itu juga terbuka kepada Kristus. Saudara-saudara, ada sebuah kemendesakan yang kadang kita tidak duga sama sekali, seperti yang dialami oleh Isah Yang. Kita tidak tahu, tapi Alkitab sudah menyebutkannya dengan sangat jelas. Bahwa jiwa-jiwa sudah sangat siap seperti ladang yang sudah menguning. Ayo kita menuai, firman Tuhan katakan. Allah yang punya tuaian, kita diajak untuk ada di dalamnya. Saudara-saudara, kita ingin bahwa melihat apa yang Allah inginkan itu terjadi di dalam hidup kita juga. Amin, saudara-saudara. Ketika kita bicara tuaian, tidak hanya bicara tentang kemendesakan, tapi bicara tentang ada sebuah sukacita yang besar di sana terjadi. Tuaian itu berbicara menuai tentang kegembiraan. Orang panen itu bicara tentang kebahagiaan, saudara-saudara. Ada sukacita di dalamnya. Firman Tuhan dalam sebuah perumpamaan Yesus mengatakan, kalau ada satu orang memiliki 100 ekor domba, kemudian yang satu hilang dari kumpulannya, maka dia akan tinggalkan yang 99. Dia akan cari dengan segenap upayanya untuk menemukan yang satu itu. Dan kemudian ketika dia temukan yang satu itu, bangkitlah kegembiraan melampaui 99 yang tidak perlu diselamatkan. Ada kegembiraan, firman Tuhan katakan demikianlah. Akan ada sukacita tidak hanya di bumi, tidak hanya bagi saudara dan saya. Ketika kita ada di dalam tuaian yang besar itu, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, dan firman Tuhan katakan, bahkan surga bersukacita
bersorak-sorai, saudara-saudara, ketika tuaian itu terjadi. Karena memang ketika kita bicara tentang menuai, itu adalah kegembiraan. Saudara yang beternak ayam, panen, wah itu hari gembira. Apalagi kalau harganya tinggi. Saudara yang mungkin ternak ayam, ternak puyuh, ternak telur. Saudara yang mungkin nandur gitu ya. Nandur tanaman yang kemudian panen hasilnya banyak, itu hari kegembiraan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah bersuka cita. Tidak hanya saudara bersuka cita. Firman Tuhan katakan, Allah bersuka cita, surga bersuka cita kalau ada satu jiwa akhirnya menjadi percaya kepada Yesus. Amin, saudara-saudara. Satu jiwa berharga di hadapan Allah. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur malam hari ini bahwa Allah melibatkan saudara dan saya. Minggu lalu saya bicara tentang bagaimana Allah melibatkan kita membangun gerejanya, membangun jemaatnya. Tapi malam ini saya ingin ajak saudara melihat Allah ingin melibatkan saudara ikut menuai di dalam tuaian yang bukan milik saudara tapi miliknya. Supaya tidak hanya dia bersuka cita karena tuaian itu dilakukan. Tapi saudara juga bersuka cita karena namamu tercatat di kerajaan sorga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Persoalannya adalah firman Tuhan katakan, namun pekerja sedikit. Oleh karena itu mintalah kepada dia, Tuhan yang punya tuaian, supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja bagi tuaian. Nah, ini menjadi tugas kita malam hari bersama-sama. Berdoa buat pekerja. Katakan sama-sama mendoakan pekerja. Supaya lebih banyak pekerja-pekerja. Pekerja apa? Menuai. Allah butuh lebih banyak orang yang akan menuai di ladang yang sudah menguning. Saudara-saudara, ada banyak jiwa yang sebenarnya sangat siap mendengar. Saudara sangat siap mengalami kasih Kristus. Persoalannya adalah tidak ada yang menyampaikan apapun kepada hidupnya. Tidak ada yang datang memberitahukan siapa Yesus bagi hidupnya. Tidak ada yang menunjukkan kebaikan dari Kristus ke dalam hidupnya. Ketika dia sakit tidak ada yang datang mendoakan dia dalam nama Yesus. Ketika dia ada masalah dalam rumah tangganya, tidak ada seorang pun yang percaya kepada Yesus datang lalu memberitahu bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar. Ladang itu sudah siap dan sudah menguning, siap untuk dituai. Firman Tuhan katakan, mari berdoa buat lebih banyak pekerja bagi tuaian tersebut. Haleluya. Dan Tuhan yang punya tuaian akan mengirimkannya. Saya pikir ini perlu menjadi doa kita setiap hari. Kalau sudah selipkan ini menjadi doa saudara secara pribadi, Tuhan kirimkan anak-anakmu yang terpanggil untuk memberitakan Injil. Jangan aku Tuhan, yang lain saja. Saudara ketika sudah berdoa, doakan dirimu. Jangan doakan sebelahmu. Tuhan, aku berdoa buat orang di kananku. Supaya dia digerakkan oleh Roh Kudus. Untuk menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan kasih Kristus kepada orang lain. Kalau boleh jangan saya dulu. Saya doakan yang sebelah kiri saya dulu Tuhan. Supaya dia kau utus. Kalau saya nanti saja. Saudara-saudara ketika engkau mendoakan pekerja itu sudah benar. Tapi katakan kepada Tuhan. Kalau engkau utus si A, si B, utus aku yang pertama. Ada di tuaian tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bisa mengalami sukacita besar dalam dunia ini. Ketika sudah diberkati. Saudara mengalami kebahagiaan. Ketika mungkin gaji saudara naik. Ketika penghasilanmu bertambah, saudara rasa senang. Ketika mungkin usahamu bertambah, meluas, saudara bahagia. Itu wajar. Tapi tahukah saudara, ada satu sukacita yang tidak bisa dapatkan di dunia ini. Yang Allah akan berikan kepada saudara. Firman Tuhan katakan, yaitu sukacita ketika ada satu jiwa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Itu tidak ada sukacita yang akan melampaui itu. Tidak hanya sudah senang di dunia ini. Bahkan malaikat di surga bersukacita. Oleh karena itu ketika engkau berdoa firman Tuhan katakan. Oleh karena itu mintalah pekerjaan untuk tuaian. Minta supaya lebih banyak orang-orang muda.
Orang-orang tua, keluarga-keluarga diutus oleh Allah. Diurapi oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus. Untuk ikut menuai di ladang yang sudah menguning, firman Tuhan katakan. Datang kepada jiwa-jiwa, datang kepada teman-temannya, datang kepada tetangga keluarganya. Dan kemudian keluarganya boleh mendengar tentang kasih Kristus. Saudara-saudara, firman Tuhan sekali lagi katakan ketika ada satu jiwa yang diselamatkan. Tidak hanya kita di gereja ini bersuka cita. Tidak hanya Bapak Ibu di rumah bersuka cita. Seisi surga bersorak-sorai. Saya membayangkan sorakan itu, kegembiraan itu. Saudara-saudara, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Mari kita datang ke sana. Injil Lukas pasal 10. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid. Terjemahan teks yang lain juga menyebutkan 72 murid yang lain. Perhatikan baik-baik ya. Lalu mengutus mereka berdua-berdua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara-saudara disuruh mendoakan lagi supaya ada lebih banyak orang yang mau bersaksi tentang Kristus. Dan saya berdoa malam hari ini hati saudara digerakkan oleh Roh Kudus untuk menceritakan bagaimana saudara bertobat kepada Yesus. Bagaimana hidup saudara diubahkan dalam Kristus kepada orang lain. Kepada orang terdekat dengan saudara. Kepada orang yang terbuka dan siap mendengarnya. Karena memang ada banyak yang sudah siap. Hanya gak ada yang menceritakannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini bukan murid yang 12 yang disebut rasul. Ini bukan murid yang disebutkan di kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 yang diutus untuk melayani. Tapi ini disebutkan 70 atau 72 murid yang lain. Apa yang menarik saudara-saudara? Tahukah saudara nama dari 72 murid ini? Kalau saya bertanya, ada 12 murid Yesus yang diutus juga untuk melayani. Disebut rasul. Kita bisa menyebutkannya. Ada siapa? Murid-murid Yesus. Masih hafal saudara-saudara murid-murid Yesus? Ada siapa? Ada? Ya, itu 12 ya. Ada Yakobus, ada Petrus, dan seterusnya 12. Itu ada namanya. Yang ini 70 atau 72 orang ini murid juga, murid yang lain, murid Yesus yang lain, bukan yang 12, bukan yang ada di Kisah Para Rasul, beberapa orang yang disebutkan di sana. Ini gak ada identitasnya, gak ada namanya. Kita gak tahu latar belakangnya, ekonominya seperti apa, pendidikannya kita gak tahu. Sama sekali keluarganya mana kita nggak tahu. Tapi yang menarik, ya nggak apa-apa. Memang Tuhan dalam Alkitab tidak memberitahu kita. Itu pasti ada maksudnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada orang-orang yang tidak diketahui namanya diutus oleh Yesus Kristus. Untuk ada di tuaian yang dimaksud. Artinya apa saudara-saudara? Allah nggak butuhkan identitas saudara. Pangkatmu, keuanganmu, status dan kedudukanmu, pendidikan saudara. Allah hanya ingin kau siap. Ketika kau katakan aku siap Tuhan, maka pendidikan itu enggak masalah. Status saudara enggak masalah. Maka yang terpenting adalah respon saudara, tanggapan saudara ketika Allah katakan tuaian itu sudah menguning dan siap untuk dituai. Dan ketika Allah meminta berdoa, Allah meminta tuaian. Dan ketika kau mulai berdoa, Tuhan utus orang-orang, anak-anak Tuhan terpanggil untuk melayani pada tuaian, pada jiwa-jiwa itu. Tapi sebelum engkau mengutus mereka, aku utus yang pertama ada di sana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah hanya ingin tanggapan saja. Bagaimana kita menanggapinya, bagaimana kita bersedia di dalamnya. Dan setelah itu, bukan kekuatanmu yang akan menuai, bukan kemampuan saudara yang akan membereskan tuaian.
Tapi firman Tuhan katakan kemudian, aku memberikan engkau kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Aku memberikan engkau kuasa ketika engkau kuutus pada tuaian itu untuk mengusir setan, membangkitkan orang mati, kemudian membuat orang buta melihat, membuat orang tuli bisa mendengar kembali, orang bisu berkata-kata, orang lumpuh berjalan, saudara-saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai berdoa. Kita mulai rasa ada belas kasihan Allah di sana. Di Nepal hari ini kira-kira ada mungkin gereja sedang jemaat Allah itu Nepal itu di antara India, diapit India, Rusia sama China. Itu negaranya kecil, ya di atas gunung Himalaya, kecil, lalu di atas gunung. Dan saudara, ada banyak gereja sidang jemaat Allah hari ini di sana. Injil terbuka. Tapi tahukah saudara bahwa sebelum tahun 1950, negara ini sangat tertutup bagi Injil. Sangat tertutup. Enggak bisa kekristenan. Orang-orang luar untuk datang, secara sengaja untuk memberitakan Injil nggak bisa. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Jadi karena pemerintahannya begitu rupa, mungkin sekitar 150 tahun ya di belakang, begitu rupa tidak bisa ada kepercayaan yang lain, apalagi Kristen ya. Maka itu masyarakat mereka ada yang akhirnya pindah ke negara sebelahnya, kemana? Ke India salah satunya. Dan ketika orang-orang Nepal ini yang pindah ke India, mereka berjumpa dengan anak-anak Tuhan di sana. Dan kemudian mereka terbuka kepada Kristus. Dan kemudian mereka menjadi percaya dan mereka tidak kembali ke sana, tapi mereka ada di India. Jadi migranlah di negara tetangga. Mereka punya hati yang besar, mereka rindu. Negara mereka yang sangat tertutup bagi Injil, bagi Kristus. Bagaimana ini bisa dibuka, bagaimana Injil bisa diberitakan kepada tetanggaku dulu yang kutinggalkan, kepada keluargaku yang kutinggalkan, kepada sahabat-sahabatku yang kutinggalkan. Orang-orang Nepal yang sudah menjadi percaya, jadi migran di India, mereka mulai berdoa. Mereka meminta kepada Tuhan. Mereka berdoa. Seperti mustahil itu terjadi. Tidak mungkin. Sampai tahun 50 dan 51 kira-kira. Maka ada sebuah revolusi terjadi. Pemerintahannya berganti. Pemerintahan berikutnya menjadi sangat terbuka kepada Injil. Lalu orang-orang Nepal yang tadinya ada di negara migran di India mengatakan, ini jawaban doa yang Tuhan berikan. Puluhan tahun, generasi lewat generasi kami berdoa supaya bangsa kami terbuka bagi Injil. Supaya bangsa kami mengalami kasih Kristus. Pada akhirnya Tuhan buka jalan. Pada akhirnya Tuhan bukakan jalan. Dan benar sejak tahun 50-51 mungkin orang Kristen tidak sampai, ada orang yang percaya kepada Kristus tidak sampai 50 orang saudara-saudara tahun 50-51. Kita nyampe di tahun 80-an itu hampir 800. Kalau hari ini kira-kira sudah 2%, mungkin 2% sekian dari penduduknya sudah percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Dari negara yang tertutup bagi Injil, siapa yang akhirnya kembali, yang datang menyampaikan kasih Kristus kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada sahabat, teman lamanya, kepada garis keturunannya, orang-orang yang tadinya ada di negeri migran, di negara India, dan kemudian mereka kembali. Apakah mereka pendeta? Banyak di antara mereka bukan. Mereka jemaat-jemaat yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Mereka hanya dilatih bagaimana bersaksi, bercerita tentang kasih Kristus, bagaimana hidup mereka diubahkan, dan mereka didorong oleh Roh Kudus untuk kembali ke tempat asalnya. Kembali ke tuaian yang sudah menguning itu. Dan hari ini
dari negara yang sangat tertutup. Akhirnya nama Yesus dimuliakan. Jiwa-jiwa diselamatkan di sana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, tuaian sangat melimpah. Tuaian itu sangat melimpah. Masalahnya adalah pekerjanya sedikit. Maukah saudara malam hari ini katakan kepada diri saudara dan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau ada di tuaian itu. Aku mau ada di ladang-Mu. Pakai aku dengan apa yang ada pada hidupku. Pakai hidupku untuk menjangkau orang-orang terdekatku. Keluargaku, sahabat, temanku. Dengan apa yang ku bisa. Pakai aku ketika sudah mendoakan pekerja bagi tuaian. Katakan, Tuhan utus aku yang pertama. Sebelum Engkau mengutus orang-orang yang kusebutkan. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat malam hari ini.